Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah memberi sebaik-baik nikmat berupa iman dan Islam. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat, sahabiah, tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalannya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai konsep ilmu jiwa belajar. Adapun poin-poin besar yang akan kita jelaskan yaitu mengenai pengertian, objek, metode, tujuan, dan manfaat, serta ruang lingkup ilmu jiwa belajar. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian ilmu jiwa belajar. Menurut asal katanya, psikologi berasal dari bahasa Yunani, psiki yang artinya jiwa, dan logos berarti ilmu. Jadi secara harfiah, psikologi berarti ilmu jiwa. Berbicara tentang ilmu jiwa, terlebih dahulu dapat membedakan antara nyawa dan jiwa. Nyawa adalah daya jasmaniah yang adanya tergantung pada hidup jasmaniah dan menimbulkan perbuatan badaniah, organic behavior, yaitu perbuatan yang ditimbulkan oleh proses belajar, misalnya insting, refleks, nafsu, dan sebagainya. Jika jasmania mati, maka mati pula lah nyawanya. Sedangkan jiwa adalah daya hidup rohaniah yang bersifat abstrak, yang menjadi penggerak dan pengatur bagi sekalian perbuatan-perbuatan pribadi, personal behavior, dari hewan tingkat tinggi dan manusia. Karena sifatnya abstrak, maka kita tidak dapat mengetahui jiwa secara wajar, melainkan hanya dapat mengenal gejalanya saja. Jiwa adalah sesuatu yang tidak tampak, tidak dapat dilihat oleh mata kita. Demikian pula hakikatnya jiwa, tak seorang pun dapat mengetahuinya. Manusia dapat mengetahui jiwa seseorang hanya dengan tingkah lakunya. Jadi, tingkah laku itu merupakan kenyataan jiwa yang dapat kita hayati dari luar. Definisi dari belajar yaitu mengubah atau memperbaiki tingkah laku melalui latihan, pengalaman, dan kontak dengan lingkungan. Dari definisi psikologi belajar tersebut, maka pengertian psikologi belajar adalah suatu disiplin ilmu yang membahas tentang pemahaman gejala kejiwaan dalam tingkah laku manusia untuk kepentingan mendidik atau membina perkembangan kepribadian manusia. Namun, menurut Gerungan tahun 1991, ilmu jiwa berbeda dengan psikologi dalam dua hal, yaitu yang pertama, ilmu jiwa adalah istilah bahasa Indonesia sehari-hari yang dikenal dengan secara luas atau digunakan secara luas, sedangkan psikologi merupakan istilah saintifik. Yang kedua, ilmu jiwa mengandung arti yang lebih luas dari psikologi. Ilmu jiwa meliputi semua pemikiran, pengetahuan, tanggapan, juga hayalan, dan spekulasi tentang jiwa. Sedangkan psikologi hanya meliputi ilmu pengetahuan tentang jiwa yang berdasarkan pada kaidah-kaidah ilmiah. Kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu mengenai objek ilmu jiwa belajar. Jadi, objek ilmu jiwa belajar ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, objek material. Objek material adalah sesuatu yang dibahas, dipelajari, atau diselidiki, atau suatu unsur yang ditentukan, atau sesuatu yang dijadikan sasaran pemikiran. Objek material mencakup apa saja, baik hal-hal konkret, kerohanian, nilai-nilai, ide-ide. Objek yaitu manusia. Yang kedua, objek formal adalah cara memandang, cara meninjau yang dilakukan oleh seseorang atau seorang peneliti terhadap objek materialnya, serta prinsip-prinsip yang digunakannya. Objek formal juga digunakan sebagai pembeda ilmu yang satu dengan ilmu yang lain.
seperti psikologi, antropologi, sosiologi, dan lain-lainnya. Objeknya yaitu dari segi tingkah laku manusia. Objek tersebut bersifat empiris atau nyata yang dapat diobservasi untuk memprediksi, menggambarkan sesuatu yang dilihat. Caranya melihat gerak-gerik seseorang, bagaimana ia melakukan sesuatu, dan melihat dari matanya. Objek formal atau sasaran yang membentuknya adalah aspek khusus atau sudut tinjauan tertentu dari atau terhadap objek materialnya. Maka objek formal dari ilmu ini adalah proses membimbing, mengajar, dan melatih anak. Kita masuk ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu metode ilmu jiwa belajar. Jadi metode ilmu jiwa belajar ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu yang pertama, metode introspeksi. Metode ini adalah suatu metode yang tertua. Metode ini dipergunakan untuk menyelidiki proses-proses kejiwaan yang berlangsung pada diri sendiri. Banyak ahli yang keberatan untuk menggunakan metode ini sebagai alat penyelidikan dengan mengemukakan bermacam-macam alasan. Di antaranya yang penting adalah introspeksi ini tidak mungkin objektif atau hasilnya, atau dengan kata lain mengandung beberapa kelemahan. Yang kedua, metode observasi. Metode observasi atau metode pengamatan. Observasi atau pengamatan adalah kegiatan pemusatan perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh alat indera. Metode yang ketiga yaitu eksperimen. Metode eksperimen atau percobaan yaitu suatu cara penelitian dengan jalan menimbulkan gejala atau perilaku tertentu dalam situasi dan kondisi tertentu pula dengan sengaja untuk dijadikan suatu objek penelitian. Yang keempat yaitu metode tes. Metode tes atau pengukuran yaitu suatu cara penelitian dengan jalan mengadakan tes atau pengukuran terhadap gejala atau perilaku yang diselidiki. Tes itu sendiri adalah berupa pertanyaan-pertanyaan yang harus dijalankan yang berdasarkan atas bagaimana menjawab pertanyaan-pertanyaan atau melakukan prinsip-prinsip itu. Penyelidikan pengambilan kesimpulan dengan cara membandingkannya dengan standar atau tes yang lain. Yang kelima yaitu metode proyeksi adalah suatu metode yang dilakukan dengan jalan menyajikan suatu bahan seperti gambar, permainan, tulisan, dan lain sebagainya kepada individu di mana diharapkan adanya jawaban yang berwujud pendapat atau sikap yang merupakan proyeksi dan pribadinya. Yang keenam yaitu metode case study adalah penyelidikan terhadap individu secara mendalam meliputi latar belakang sosial, fisik, dan psikis. Waktunya cukup lama dan melalui berbagai periode pertumbuhan. Yang ketujuh yaitu metode klinis adalah metode penyelidikan secara mendalam kepada individu yang menyimpang dari tingkah laku normal untuk diagnosisnya. Selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat ilmu jiwa belajar. Yang pertama kita bahas tujuan ilmu jiwa belajar, yaitu belajar adalah suatu usaha perbuatan yang dilakukan secara sungguh-sungguh dengan sistematis, mendayagunakan semua potensi yang dimiliki baik fisik, mental, serta dana, pasca indera, otak, dan anggota tubuh lainnya. Demikian pula aspek-aspek kejiwaan seperti intelijensi, bakat, motivasi, minat, dan sebagainya. Adapun tujuannya yaitu yang pertama, mengadakan perubahan di dalam diri antara lain tingkah laku, mengubah kebiasaan dari yang buruk menjadi yang baik, mengubah sikap dari negatif menjadi positif, menambah pengetahuan dalam berbagai bidang ilmu. Adapun dari segi manfaat ilmu jiwa belajar yaitu membantu guru dan calon guru dalam mengembangkan pemahaman yang lebih baik mengenai kependidikan dan prosesnya. Selanjutnya membantu guru dalam memecahkan masalah-masalah yang terdapat dalam dunia pendidikan dengan cara menggunakan metode-metode yang telah disusun secara rapi dan sistematis. Membantu guru dan pelaksanaan pendidikan
lainnya dalam memberikan pelayanan yang baik terhadap anak dalam pelaksanaan pendidikan. Bisa membuat program kegiatan belajar, mengajar, dan menyelenggarakan secara efektif dan efisien. Pembahasan yang terakhir yaitu mengenai ruang lingkup ilmu jiwa belajar. Secara garis besar, banyak ahli yang membatasi ruang lingkup ilmu jiwa belajar menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, pokok bahasan mengenai belajar yang meliputi teori-teori, prinsip-prinsip, dan ciri-ciri khas perilaku belajar siswa dan sebagainya. Yang kedua, pokok bahasan mengenai proses belajar, yakni tahapan perbuatan dan peristiwa yang terjadi dalam kegiatan belajar siswa. Yang ketiga, pokok bahasan mengenai situasi belajar, yakni suasana dan keadaan lingkungan, baik bersifat fisik maupun non-fisik, yang berhubungan dengan kegiatan belajar siswa. Cukup sekian pembahasan kita mengenai konsep ilmu jiwa belajar. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.